kenal terlebih dahulu hazard. K3 itu hazard yang kita kenalkan untuk manusianya ya. Kalau kemudian buka aja nggak apa-apa, tapi itu kodenya akan berbeda. Nah, biar kamu terang. Nah, enggak apa-apa. Ada kamu pindah ke sini. Ini hazard untuk manusia hari ini, dan besok kita bahas hazard untuk makanan. Apa itu bahaya? Bahaya itu adalah suatu sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Memang suara saya nggak bisa terlalu keras, nggak tahu lah. Jadi yang namanya bahaya itu adalah sesuatu yang berpotensi mencelakai. Potensi yang mencelakai. Sekali lagi, berpotensi ya. Bahaya di ruangan ini apa saja? Satu. Bahaya di ruangan ini apa saja? Satu. Apa? Bahaya itu adalah potensi sumber situasi tindakan berpotensi. Apa bahayanya? Satu, identifikasi bahaya. Bahaya di ruangan ini apa? Satu. Sebutkan secara lengkap sumbernya apa, situasinya bagaimana, tindakannya bagaimana, dan harus mengandung suatu kalimat aktif, SP. Ada subjek, ada predikat. Apa? Bahaya di ruangan ini apa? Sekali lagi, sesuatu kondisi sumber tindakan yang berpotensi mencelakai manusia. Apa satu? Ya, nyatakan aja satu apa satu. Contohnya harus kalimat, subjek, ada subjeknya, ada predikatnya. Siapa yang menyebabkan konsleting tidak disebutkan? Apa satu? Apa? Sumber situasi tindakan yang berpotensi mencederai manusia, pesakit, dan kombinasi. Apa? Contohnya satu. Contohnya bahaya. Contohnya potensi bahaya apa? Harus kalimat, jangan kemudian kata per kata. Apa? Contoh potensi bahaya apa? Disebutkan aja kalimat. Mengidentifikasi bahaya itu termasuk bagian dari potensi. Apa? Bahayanya apa? Bahayanya satu. Apa? Yang bisa kita lihat secara mata aja, jangan yang nggak bisa kita lihat. Tuh, misal pintu tidak memiliki petunjuk dorong atau tarik. Bingung nggak kalian ketika buka pintu itu? Itu dorong atau tarik? Kalau salah gimana? Bisa terjadi cedera nggak? Harusnya tarik malah dorong, kira-kira terjadi cedera bisa nggak?
lagi? Apa lagi? Ini yang tidak terpasang tepat. Tidak tepat gimana? Ya, Kan ini tepat ya, memang tergantung kan. Dari gimana? Apa yang lain caranya? Kami apa? Kami pecah-pecah. Ya. Boleh. Yang lain? Bangku. Itu kan yang menyebabkan cedera, yang menyebabkan penyakit ada nggak yang menyebabkan penyakit? Ada nggak? Apa? Misal sirkulasi kurang boleh, terus apa lagi? Kalimat ya, apa lagi? Gorden yang tidak lama dicuci misal, itu juga termasuk. Ini sejak kejadian FSD belum pernah dicuci. Ya, jadi semuanya disebutkan dalam bentuk kalimat itu yang namanya hazard atau bahaya ya. Bisa berupa bahan, bisa berupa bagian, bisa bentuk energi. Bentuk energi itu bisa energi apa saja? Panas, bisa mekanik, bisa suara, bisa apa lagi? Gas, bisa potensial, bisa kinetik, bisa metode itu juga termasuk. Tadi saya bilang apa? Tidak ada prosedur untuk mendorong atau menarik atau situasi kerja. Jadi kembali lagi, bahaya itu adalah potensi yang bisa menciderai atau mencelakai manusia. Bisa dalam bentuk cedera, bisa dalam bentuk sakit. Yang berikutnya, celaka. Kalau kata kerjanya disebut apa? Kata bendanya disebut apa? Kecelakaan. Kalau kecelakaan, maka apa yang terjadi? Ada suatu yang perlu dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Bisa nyawa, bisa benda. Jadi kecelakaan itu adalah sesuatu yang nanti menimbulkan korban, baik korban manusia atau korban benda. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Peraturan nomor 3 Menteri Tenaga Kerja nomor tahun 1998. Industri harus tahu betul ini. Baik, kecelakaan itu dibedakan menjadi beberapa macam di dalam industri. Satu, kecelakaan yang disebut dengan insiden. Adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka akan mengakibatkan terjadinya eksiden. Bisa jadi insiden itu menyebabkan cedera, sakit, atau kematian. Bisa saja, tapi tidak separah eksiden. Contohnya insiden itu apa? Kejadian tidak terduga. Sekali lagi ya, tidak terduga. Contohnya apa? Misal di ruangan ini kejadian tidak terduganya apa contohnya? Contohnya apa? Misal kejadian tidak terduga contohnya. Yang ringan aja. Apa bisa ya? Yang ringan aja. Contohnya apa? Pulpen jatuh. Ya kan? Pulpen jatuh. Kok bisa itu disebut dengan insiden? Pulpen jatuh ketika kalian sedang duduk. Kenapa? Karena kalian duduknya terlalu ke depan. Jadi pulpennya jatuh. Untuk cuma pulpennya yang jatuh. Coba kalau kalian terlalu duduk ke depan sehingga kalian yang jatuh sendiri. Disebut dengan insiden. Contoh lain, kita nggak menggunakan APD, kita kecipratan bajunya, itu ada insiden. Kita menggunakan APD ya, sekali kita menggunakan APD ya. Yang berikutnya adalah kejadian tidak terduga. Kalau insiden
masih kena cedera, masih mungkin ya, mungkin kena cedera ya. Walaupun tidak sudah lengkap masih mungkin. Yang berikutnya suatu yang mendekati accident tapi bisa jadi tidak menyebabkan cedera, yaitu disebut dengan apa? Near miss atau nyaris celaka. Close call, kadang-kadang disebut dengan close call. Tidak terjadi kecelakaan, tapi ketika itu nantinya terulang pada orang lain, situasi lain atau waktu lain, bisa jadi terjadi kecelakaan. Jadi keberuntungan itu tidak bisa di-copy hanya dari satu orang ke orang lain. Near miss. Kalau sedikit saja kemudian terjadi perubahan, maka pasti akan terjadi accident. Terus yang ketiga, yang tadi saya sebut dengan accident atau kecelakaan. Suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Accident adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera, sakit, penyakit, atau kematian. Kalau accident, kayaknya kalau sampai kematian enggak, ini mungkin cedera. Kita kenal ada insiden, near miss atau close call, dan accident. Pertanyaannya, mengapa kecelakaan terjadi? Jawabannya apa? Mengapa kecelakaan terjadi? Karena ada dua faktor yang berpengaruh, yaitu apa? Tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Unsafe actions atau unsafe condition. Yang dimaksud kecelakaan tidak hanya yang kemudian cedera secara nyata ya, yang bisa dilihat dengan mata. Cedera yang nggak nyata juga bisa. Contoh, kecelakaan yang mengakibatkan apa? Mental jatuh, trauma, itu juga termasuk. Baik, kita sekarang identifikasi. Tadi kita sudah mengidentifikasi bahaya. Sekarang kita mengidentifikasi unsafe actions atau unsafe condition. Yang pertama ini, unsafe action atau unsafe condition. Action itu yang melakukan orangnya. Kalau condition itu dari lingkungannya. Jadi ini unsafe action atau unsafe condition. Ini unsafe condition. Apa itu? Apa? Kabel yang apa? Perahu. Kabel perahu itu sebenarnya kapasitasnya ada ya. Ini apa ini? Jelaskan ke saya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Jelaskan ke saya. Apa? Itu namanya crane, forklift. Namanya forklift. Apa yang terjadi di situ? Apa? Jelas? Apa? Terangkan ke saya.
unsafe action atau unsafe condition? Safe action ya, tindakan tidak aman. Ini jelaskan ke saya. Jelaskan ke saya apa kejadiannya apa? Kejadiannya apa? Apa kejadiannya? Apa? Apa kejadiannya itu berarti? Apa yang kalian lihat dari peristiwa yang ada di depan? Memotong. Bahayanya apa bahayanya? Bahayanya apa bahayanya? Kalimat, punya kalimat bahaya. Apa? Apa? Punya kalimat bahaya itu punya kalimat. Apa bahayanya? Bahaya itu bentuknya kalimat, bukan kata. Bahaya itu bentuknya kalimat, bukan kata. Apa itu? Dapat terpotong, Apa bahayanya? Satu aja. menimbulkan cedera. Ya, alat potong melukai si bodoh. Ya, hanya orang bodoh kan yang mau kayak gitu. Maka itu unsafe action atau unsafe condition? Sekarang ini ada 3 bagian: lingkaran sebelah kanan, lingkaran tengah, dan lingkaran sebelah kiri. Lingkaran bagian kiri, apa yang terjadi? Lingkaran bagian kiri apa yang terjadi? Apa? Yang kiri, sebelah kiri itu berarti kiri ya, sana. Paling sana. Kiri, tengah, kanan. Kiri apa berarti kiri? Apa? Terlalu banyak bebannya. Kabelnya tuh kabel roll, kabel terminalnya terlalu banyak bebannya. Kan tumpuk-tumpuk gitu. Terus yang tengah apa? Kabel berjuntai, melintang, melewati antar meja. Terus kemudian yang kanan, tergantung pekerjaan itu harus pakai apa ini. Ya, posisinya terlalu bungkuk sehingga tidak ergonomis. Betul kan? Mungkin nggak nanti kalau kemudian tarik terlalu keras terus gitu aja. Jadi ini unsafe action atau unsafe condition. Kalau ini apa yang terjadi? Unsafe action atau unsafe condition? Kalau ini apa ini? Apa ini? Apa itu? Unsafe action. Kenapa kok dia unsafe action?
Apa bahayanya? Apa bahayanya? Nah, dalam satu kalimat lengkap. Apa? Apa? Bahayanya apa? Bahayanya apa dalam satu kalimat? Kalau kita nyebut bahaya itu dalam satu kalimat, apa? Jatuh dari papan kayu. Siapa yang terjadi dari bawah kayu? Ada salah subjeknya. Awas. Apa? Kerja yang mana? Kerja yang sedang apa itu ngelas itu. Apa terjadi? Karena bebannya ditopang oleh ditopang oleh pekerja yang lain. Kalau ini apa kondisinya? Apa? Unsafe action. Kenapa? Duduk tidak. Ada duduk di kap mesin ya. Kalau ini apa? Siapa apa? Safe action. Bahayanya apa? Ya, kayu patah sehingga mobilnya jatuh dan menimpa orang bodoh kedua lagi. Baik, ini ya, mohon maaf saya coret-coret. Faktor bahaya sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ada 5. Satu, fisika, contohnya apa? Kebisingan, ketinggian, panas, listrik, getaran, radiasi, cahaya, energi. Kimia, ini pengertian di Permenaker ya. Sekali lagi pengertian di Permenaker ya. Kimia, contohnya apa? Debu, asap, partikulat lain termasuk BBM, cairan bahan kimia, partikulat yang lain. Biologi, virus, bakteri, jamur, fungi, binatang, dan lain-lain. Ergonomi, posisi, gerakan, letak, cara kerja. Psikologi, beban kerja. Beban kerja mahasiswa sudah pas belum? Ya sudah. Ya gak pas dari kalian itu apa? Manajemen waktu. Mengerjakan laporan praktikum itu H-1 gitu. Enggak deh, H1 itu juga itu. Habis subuh baru mengerjakan gitu kan, ternyata butuh waktu 5 jam. Tolong ya dicicil ya ngerjain laporan. Oh kalian udah ngerti itu berarti. Baik, saya akan berikan ilustrasi. Tolong kalian identifikasi bahayanya ya. Termasuk bahaya fisika, kimia, biologi, ekonomi, atau psikologi ya. Baik. Nah, silakan amati. Ini perusahaan percetakan.
jam sehari itu bikin stres. Apalagi kalian WA dosen jam 8 malam diminta jawab untuk masukkan nilai ke SIA itu juga bikin stres. Itu bukan waktu kerja dosen. Kalian baru ngirim kemarin revisinya, diminta hari ini untuk dosennya baca semuanya terus menetapkan apakah bisa diteruskan atau enggak. Sudah insight. Hati-hati ya. Biasanya apa? Sebagai dosen itu punya kewajiban tuh apa melayani. Cuma kalau melayani di waktu seperti itu juga mengganggu. Oke, ini apa? Mana kursor? Ini apa? Fisika gak sih? Kayak fisika, kimia, biologi, ekonomi atau yakin fisika? Apa itu bahayanya? Setrum Kalimat. Bahaya itu selalu kalimat. Apa? akan menyebabkan kesetrum. Listrik yang bagaimana? Ibu tahu situ sih. Oke, betul? Fisika? Ya, bahaya listrik. Oke, lanjut. Yang ini. Bahaya apa? Kimia. Apa bahayanya? Penyimpanan bahan kimia tidak tertutup ya. Ini apa bahayanya? Ini bahayanya dulu, bukan jenis bahaya. Bahayanya apa ini bahayanya? Bahayanya apa? Gua menyalakan api. Sebenarnya itu tabung pemadam listrik untuk ganjel itu. Bahayanya apa? Tersambung. Bahayanya? Fisika, kalau dia jatuh, tabung pemadamnya tekanannya keluar kan? Tekanan itu bukan kalau fisika. Ini apa? Kardus. Bukan kardus ya. Itu apa berarti? Bahayanya bahaya apa? Bahaya apa? Ini. Bahayanya adalah bahaya. Fisika. Ada manusia yang di situ? Ada Nggak ada. Bukan. Ini lebih ke fisik lagi. Oh ini. Ini apa? Bapak botak ini? Apa bahayanya? Apa bahayanya ini? Bahaya ekonomis itu sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Itu mesin apa sih? fotokopi. Pemotong. Apa motong? Ini ada gambar pisaunya. Itu yang saya terjemahin kursor itu. Ini loh. Mesin cetak kayak gitu. Ini mau motong kertas. Bahaya apa? Ekonomi sadar fisika. Ini apa? Sampah. Apa? Ya, Biologi. biologi itu virus, bakteri. Jadi bahaya apa? Fisika lagi. Sambungannya, kalau yang biologi pada yang ini, air tumpah itu kan bisa menimbulkan bakteri. Fisika juga. Kalau kardus yang tengah ini apa ya? Jatuh. Jalan. Cukup jelas ya? Nah, untuk melakukan pengendalian risiko bahaya di tempat kerja, kalau kita di laboratorium itu ada hierarkinya.
Hierarkinya itu apa hierarkinya? Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, rekayasa administrasi, alat pelindung diri. Biasanya kita singkat eliminasi, substitusi, rekayasa administrasi, APD, ESRA. Bagaimana itu? Eliminasi artinya kita memindahkan hazard yang menyebabkan tersandung misal contohnya. Jadi kita menghilangkan ya suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Membuang bahan kimia yang tidak diperlukan, menghilangkan proses yang berbahaya. Itu tahapannya urut ya. Kalau nggak bisa eliminasi berarti apa? Substitusi, karena bahan itu harus tetap ada. Maka substitusi. Contohnya substitusi apa? Misal, kalau bentuknya serbuk itu kemudian mengganggu, ganti pakai bentuk pasta. Bisa cara bikin pasta kalian?